ini nanti yang akan kami tawarkan. Termasuk satu di antara pilar Merdeka Belajar tadi adalah bagaimana optimalisasi peran dari masyarakat, orang tua, terhadap bagaimana pendidikan itu bisa berlangsung secara utuh. Nah, sekaligus ini menjawab kegelisahan orang tua, kalaupun toh nanti saat ini ada kecenderungan orang tua yang ayah atau bundanya sebagai pegawai, di saat-saat 3 bulan terakhir ini saya rasa ada fenomena yang luar biasa karena harus meninggalkan anak. Syukur kalau ada pembantu rumah tangga masih mending, tapi kalau tidak ada, ini jadi masalah bagi orang tua yang ayah bundanya itu bekerja. Nah, berarti ini nanti ada juga bagaimana pelibatan orang tua secara terstruktur, secara terprogram, itu nanti bisa untuk menggugah mereka peduli terhadap perkembangan putra-putrinya. Ibu Bapak hadirin, yang berikut terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Ada sinyalemen yang sementara kita dengar bahwa ketika masa tanggap darurat COVID-19 ini, seolah Ibu Bapak Guru, tugas pokok dan fungsinya cenderung akan digantikan oleh gawai atau oleh jaringan. Nah, untuk itu Ibu Bapak, izinkan tawaran strategi ini nanti tetap memosisikan Ibu Bapak Guru untuk bisa menunaikan tugasnya kalau misalnya standarnya 24 jam tatap muka, mudah-mudahan ini nanti kalaupun toh tidak mendekati angka 24, minimal akan mendekati angka itu. Kemudian orientasi atau maaf tujuan yang berikut, ini subjek belajar tetap menjadi prioritas, meskipun ada beberapa kebijakan yang menyebut bahwa tidak harus mencapai KKM. Nah, tidak harus mencapai KKM ini harus diterjemahkan bahwa KKM itu di sana, di dalam panduan, di dalam regulasi itu ada disebutkan, satu di antara butirnya adalah bagaimana seorang subjek belajar, siswa dalam hal ini, mencapai kompetensi minimal. Mencapai kompetensi minimal. Kalau misalnya dia memiliki kemampuan membaca, berapa kira-kira kecepatan membaca dalam 1 menitnya, kemudian seberapa persen tingkat pemahamannya. Baik, itu yang berkaitan dengan tujuan, ada 5 poin, hubungannya dengan kecerdasan sosial, ketergantungan pada gawai, pelibatan orang tua, upaya optimalisasi tugas pokok fungsi pendidik, dan yang terakhir, itu hubungannya dengan subjek belajar, yaitu siswa. Ibu Bapak, diseminasi, ini kami sampaikan, kami tawarkan dalam 6 konsep kegiatan. Jadi apa yang disebut dengan diseminasi, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa di sana adalah proses mengimbaskan. Mengimbaskan, apakah itu pengetahuan, apakah itu keterampilan. Kalau kita mau berbicara dimensi yang ada di dalam kurikulum, ada KD, ada kompetensi dasar yang berkaitan dengan kompetensi dasar sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses pembekalan dari guru kepada kelompok kecil yang telah dibentuk itu tadi. Konsep yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, yang saya hormati, kalaupun toh ini mau dibicarakan mengenai konsepnya secara lebih rinci, kurang lebih gambarannya yang kedua, konsep kegiatannya itu adalah dalam 1 minggu, untuk sekolah yang menerapkan 5 hari kerja, ini masih tetap bisa diadaptasi dengan jadwal, dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, ada pembekalan guru. Pembekalan guru misalnya, 1 kelas itu ada 28 orang. Dibagi menjadi kelompok genap dan kelompok ganjil. Nah, tentu saja kelompok ini nanti masih menyesuaikan juga bila dirasa sudah mulai melebihi dari ketentuan
protokol kesehatan, maka kelompok ini nanti bisa misalnya kelompok ganjil yang pertama, kelompok ganjil yang kedua, kelompok genap yang pertama, kelompok genap yang kedua, dan seterusnya. Ini masalah teknis, nanti kembali ke kearifan lokal dan kondisi dari masing-masing sekolah. Tapi yang jelas Ibu Bapak, Senin dan Rabu itu digunakan untuk tatap muka yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru terhadap perwakilan dari siswa. Ketika sebuah daerah menyandang, mohon maaf, predikat sebagai zona merah ataupun zona hitam, maka ini nanti bisa digantikan dengan daring. Hanya saja ini nanti tentu jumlahnya dalam kelompok-kelompok kecil atau kelompok-kelompok yang terbatas. Baik, saya lanjutkan yang ketiga. Jadi tahapan setelah menerima pembekalan dari Bapak Ibu guru, misalnya dimulai pada hari Senin, kelompok genap hadir di sekolah dari kelas yang bersangkutan, menerima materi dari Bapak Ibu guru. Misalnya hari itu ada 3 materi, masing-masing materi atau masing-masing sajian, satu mata pelajaran, atau gabungan dari beberapa mata pelajaran. Jadi saya ulang, setelah menerima pembekalan dari Bapak Ibu guru, maka kelompok itu pada hari berikutnya, kalau kelompok genap menerima pembekalan dari Bapak Ibu guru hari Senin, maka hari Selasa ini kelompok genap akan menjadi mentor untuk kelompok ganjil, lalu memberikan uraian materi, memberi penjelasan materi terhadap kelompok itu. Sehingga kelompok itu tentu saja ada variasi antara kelompok genap dengan kelompok ganjil. Demikian juga sebaliknya, ketika kelompok ganjil masuk pada hari hadir di sekolah, kelompok genap hadir di sekolah pada hari Senin, hari Selasa kelompok genap menjadi mentor, lalu hari Rabu kelompok ganjil hadir di sekolah, mulai pukul 7 misalnya, untuk menerima 3 materi dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya di hari Kamis, kelompok ganjil yang hadir di sekolah pada hari Rabu, pada hari Kamisnya kelompok ini akan menjadi mentor untuk anggota kelompoknya yang bernomor urut atau bernomor presensi genap. Nah, itu konsep yang ketiga. Kemudian yang keempat, memanfaatkan hari yang kelima di dalam proses pembelajaran itu, hari Jumat itu, tentu siswa secara puncak menyelesaikan tagihan secara perorangan ataupun bisa itu nanti secara kelompok. Bergantung dari kedalaman materi, ciri khas kompetensi dasar, dan seterusnya. Dengan demikian, Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran menyajikan pada hari Senin, melakukan monitoring pada hari Selasa, lalu Bapak Ibu guru yang menyampaikan materi pada hari Rabu, melakukan monitoring pada hari Kamis, dan pada hari Jumat sebagai puncaknya, Bapak Ibu guru akan menerima setoran tagihan, baik itu secara kelompok ataupun perorangan. Bisa disampaikan secara daring ataupun secara luring. Baik, mohon maaf, tim teknis mohon memute. Saya lanjutkan dulu untuk poin yang kelima. Nah, bagaimana peran orang tua? Nah, peran orang tua, Ibu Bapak, kami mulai dengan cara konsep kegiatan yang kelima. Jadi begini, untuk kehadiran siswa, termasuk Ibu Bapak guru, memang menjadi catatan tersendiri bagaimana memantaunya. Pada konsep yang kelima ini, kami menawarkan bahwa kehadiran siswa pada hari Senin dan Rabu, karena memang siswa hadir di sekolah, itu tentu saja didokumentasikan oleh petugas sekolah. Artinya, catatan kehadiran siswa itu menjadi bagian dari petugas kehadiran atau presensi yang ada di sekolah. Selanjutnya, kehadiran siswa pada hari Selasa dan Kamis saat terjadi pengimbasan di kelompok-kelompok kecil. Ini harapan kami, disinilah minimal peran orang tua itu nanti akan mengetahui bahwa putra-putrinya hadir atau berkelompok dengan siapa, berada di mana, dan sedang menyelesaikan atau sedang belajar mengenai apa. Nah, tentu saja ini nanti ada
jaringan yang menghubungkan antara orang tua di mana kelompok belajar itu berlangsung dengan pihak sekolah. Lalu, untuk kehadiran siswa pada hari Jumat, tentu saja ini kembali kepada Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran, boleh itu dalam bentuk laporan kehadiran atau dibuktikan pembuktian kehadirannya itu dalam bentuk setoran tagihan atau tugas. Konsep kegiatan yang keenam, Ibu Bapak. Pembekalan oleh Bapak Ibu guru pada hari Senin dan Rabu. Nah, ini sudah agak teknis. Tentu ini nanti tawaran bisa menyesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing sekolah ataupun menyesuaikan pula dengan jenjang dari pendidikan. Utamanya misalnya di SMA, di SMK, di SMP, di SD, dan seterusnya. Tentu ini nanti memerlukan strategi tersendiri, pendekatan tersendiri sesuai dengan kearifan lokal dari masing-masing lembaga. Nah, Ibu Bapak, pembekalan oleh Bapak Ibu guru pada hari Senin dan hari Rabu itu secara isi, secara materi itu akan berlangsung dalam 3 sesi. Masing-masing sesi itu akan berlangsung selama 90 menit. Anggaplah itu untuk setiap mata pelajaran atau bisa jadi nanti gabungan mata pelajaran. Nah, untuk memenuhi protokol kesehatan, ini nanti diharapkan setiap 90 menit sekali, jadi setiap 90 menit, istirahat 15 menit, kalaupun toh itu berlangsung di dalam ruangan, di dalam kelas, maka Bapak Ibu setelah 90 menit pertama, Bapak Ibu dimohon untuk mempersilahkan siswa. Bisa jadi cuci tangan, bisa jadi cuci muka, atau keluar ruang untuk menyegarkan kembali keberadaan ruang jika itu berada di ruang belajar. Ibu Bapak hadirin, ada waktu 5 menit lagi yang diberikan kepada saya untuk menuntaskan materi ini. Nah, Ibu Bapak, peserta didik atau subjek didik tetap insya Allah itu tidak mengubah komposisi kelas untuk tahap yang kami tawarkan. Jadi pesertanya tetap berbasis kelas. Saya ambil contoh. Kelas IPS 1 misalnya, 10 IPS 1 atau 11 IPS 1, 12 IPS 1 dengan jumlah misalnya 30 atau 28, maka di sana akan ditemukan presensi ganjil genap. Nah, presensi ganjil genap ini nanti yang akan menjadi dasar bagaimana pembagian kelompok atau pembagian kehadiran di sekolah itu nanti berlangsung. Jadi insya Allah ini tidak akan mengubah komposisi kelas. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perkembangannya sesuai dengan kearifan lokal dari masing-masing lembaga, tentu ini nanti bisa untuk dimodifikasi. Tetapi yang kami tawarkan awal ini adalah bagaimana peserta itu berbasis kelas, tidak mengubah komposisi kelas yang ada, tidak membedakan siswa yang cepat belajar, lambat belajar, tipe belajar audio, kinestetik, atau yang lain, tidak. Tetapi anggap semua sama dulu. Nah, Ibu Bapak, ini satu di antara yang kami tawarkan, bagaimana kira-kira menata jadwal pelajaran dengan mempertimbangkan pembagian tugas Ibu Bapak Guru dan tersampaikannya materi itu. Nah, saya ambil contoh di sekolah kami, ada 14 mata pelajaran. Karena kami memiliki pertimbangan khusus, maka ada beberapa mata pelajaran itu yang tutorial oleh Bapak Ibu guru kepada siswanya, ataupun proses imbasnya, itu kami gabung. Misalnya ini, Ibu Bapak. Ini sudah pelaksanaan secara agak teknis. Misalnya hari Senin. Hari Senin, itu pada minggu yang pertama. Halo, teknisi. Halo, teknisi. Mohon maaf. Baik, pada hari Senin, Ibu Bapak. Hari Senin, ini pada minggu yang pertama. Anggaplah ini yang hadir di sekolah itu boleh kelompok genap atau kelompok ganjil. Saya ambil contoh, ini misalnya yang hadir di sekolah pada hari Senin itu adalah kelompok ganjil. Ini. Nah, kelompok ganjil ini
pada hari Senin minggu pertama itu baik. Terima kasih. Ternyata saya dikomando oleh moderator. Boleh sampai pukul 10.30. Baik Ibu Bapak, saya lanjutkan karena ini sudah agak teknis. Barangkali ini nanti yang perlu waktu agak panjang. Tapi mudah-mudahan cukup waktunya. Saya ulang Ibu Bapak. Begini, untuk minggu yang pertama, anggaplah nanti pada tanggal 13, itu siswa masuk. Siswa masuk pada minggu pertama itu kelas 11 IPA, misalnya, kelas 11 IPA 1, hadir di sekolah untuk kelompok ganjil. Nah, siswa kelas 10 IPA 1 yang hadir di sekolah pada hari Senin tanggal 13 itu, anggaplah dia hadir di sekolah mulai pukul 7 sampai dengan pukul 12. Siswa tersebut, kelompok ganjil, itu akan menerima materi yang pertama sejarah, kimia, kemudian matematika wajib. Nah, kelompok ini untuk hari Selasa, dia berarti akan mengimbaskan materi pembelajaran yang disampaikan Bapak Ibu Guru pada hari Senin, pelajaran sejarah, kimia, mat wajib itu kepada temannya, kepada kelompok genap yang menjadi anggota kelompoknya. Itu peran dari siswa. Peran Bapak Ibu Guru bagaimana? Nah, peran Bapak Ibu Guru pada hari Selasa ini tentu saja diharapkan Ibu Bapak Guru akan menjangkau, akan berpindah dari beberapa kelompok. Misalnya kelas 10 IPA 1 ini ada 6 kelompok. 6 kelompok. Berarti Ibu Bapak Guru yang mengampu mata pelajaran sejarah, kimia, dan wajib ini nanti minimal akan mengunjungi 2 kelompok. Minimal. Bagaimana kalau misalnya pelajarannya yang dibahas anak-anak tidak sesuai dengan yang diampu oleh Bapak Ibu Guru, itu nanti sifatnya bisa saling melengkapi, bisa insidental, bisa digeser, atau bisa disesuaikan. Nah, itu Ibu Bapak. Nah, sekarang apa yang terjadi pada hari Rabu? Pada hari Rabu, ini yang hadir di sekolah atau hadir secara daring adalah perwakilan siswa dari kelompok genap. Kalau Senin tadi kelompok ganjil, maka yang Rabu ini kelompok genap. Kelompok genap hadir di sekolah ataupun hadir secara virtual, itu akan menerima pembelajaran dengan materi seperti ini. Ada PKN, ada bahasa Indonesia. Nah, ini yang saya contohkan sebagai bentuk gabungan tadi. Seni budaya digabung dengan PJUK misalnya. Ini pertimbangannya tentu menyesuaikan dengan kearifan dari keberadaan sekolah Ibu Bapak. Nah, kelompok genap yang hadir di sekolah atau hadir secara virtual pada hari Rabu menerima materi dari Ibu Bapak Guru. Selanjutnya, pada hari Kamisnya, kelompok genap ini akan melakukan imbas terhadap kelompok ganjil yang menjadi bagian dari kelompok. Nah, untuk hari Jumat, berarti jadwal untuk, maaf, saya ulang, belum selesai. Nah, Bapak Ibu Guru yang menyajikan materi PKN Bahasa Indonesia, SBK, dan PJUK pada hari Rabu, maka pada hari Kamisnya, diharapkan Ibu Bapak ini melakukan kunjungan monitoring terhadap kelompok-kelompok di mana proses pembelajaran imbas atau diseminasi dari kelompok itu berlangsung. Nah, pada hari Jumat, Ibu Bapak, berarti anak-anak akan sudah memiliki laporan, akan memiliki tambahan kompetensi, 6 mata pelajaran mulai dari sejarah, kimia, mat wajib, PKN, bahasa Indonesia, SBK, serta PJUK. Disinilah nanti satu yang kami konsep diantaranya adalah menghindari penumpukan tugas ketika anak-anak nanti sudah berlangsung pembelajaran, ketika anak-anak sudah mengikuti pembelajaran sekian minggu, padahal materi sebelumnya anak-anak belum menyelesaikan tagihan atau belum menyelesaikan ketuntasan dari KD itu. Nah, Ibu Bapak,
Jadi dalam 1 minggu itu anak-anak minimal akan menerima materi untuk mata pelajaran sejarah, kimia, mat wajib, PKN, bahasa Indonesia, SBK, dan PJOK. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan mata pelajaran sisanya? Nah, mata pelajaran sisa itu kami kemas pada minggu yang kedua. Pada minggu yang kedua. Anggaplah nanti di bulan Juli ini, tanggal 13 itu sebagai minggu yang ketiga. Maka minggu ketiga dan keempat ini nanti, nah ini, berarti pada tanggal 20 itu anak-anak bisa saja yang masuk, kalau tadi di hari Senin yang masuk pertama itu adalah kelompok genap, bisa saja ini nanti ditukar, yang masuk pada hari Senin minggu kedua itu adalah kelompok ganjil lebih dahulu. Untuk menerima materi, misalnya bahasa Inggris, lalu PKWU, bahasa Jawa, dan pendidikan agama. Nah, selanjutnya, kalau yang dihadirkan hari Senin itu kelompok genap, tutorial oleh Bapak Ibu Guru, pembekalan oleh Bapak Ibu Guru, berarti hari Selasanya itu nanti akan melakukan imbas kepada anggota kelompoknya yang pada hari Senin tidak hadir di sekolah. Demikian juga yang terjadi pada hari Rabu. Hari Rabu kembali seperti itu, hari Kamis seperti itu. Nah, berarti yang melakukan monitoring pada hari Selasa pada kelompok-kelompok itu adalah Bapak Ibu Guru yang mengampu bahasa Inggris, PKWU bahasa Jawa, dan PAI. Nah, Bapak Ibu Guru yang mengampu mat peminatan, fisika, dan biologi, berarti akan melakukan monitoring pada hari Kamis. Pada hari Jumat, berarti anak-anak akan menyelesaikan tagihan, menuntaskan ya ulangan barangkali, atau pengukuran penilaian pada hari Jumat itu. Dengan demikian, selama 2 minggu, minimal anak-anak akan lengkap menerima pembelajaran itu. Kalau dari paparan ini ada 14 mata pelajaran, itu harapan kami akan terwakili, akan tercakup. Maaf, bukan terwakili, akan tercakup di dalam penyajian selama 2 minggu itu. Sehingga Jumat pada minggu pertama, anak-anak sudah menyelesaikan materi sejarah, kimia, mat wajib, PKN, bahasa Indonesia, SBK, PJOK. Sedangkan pada minggu yang kedua atau di akhir Jumat yang kedua itu, anak-anak sudah menyelesaikan HIK, PKWU, bahasa Jawa, PAI, mat peminatan, fisika, dan biologi. Sehingga dalam 2 minggu ini, kami menyebutnya, mengistilahkannya dengan satu putaran materi pembelajaran, berarti ini selesai, tuntas. Sehingga pada minggu berikutnya, atau kami menyebut minggu ketiga, itu bisa dengan mengulang jadwal seperti minggu pertama dan minggu kedua, dan seterusnya. Tentu saja Ibu Bapak, ini nanti memerlukan persiapan, dan beberapa persiapan itu tentu ada yang sifatnya sangat teknis, dan ada sifatnya persiapan itu yang menjadi bagian melekat dari tugas pokok dan fungsi Ibu Bapak Guru semuanya. Baik, Bapak Ibu, yang saya hormati, kita masuk pada insya Allah 2 slide lagi. Nah, ini ada beberapa istilah tidak bermaksud menambah kerumitan dengan menggunakan singkatan, tidak, tetapi inilah salah satu bentuk simulasi kami. Misalnya sebuah kelas 10 IPS, jumlahnya 30. Mohon maaf, ini saya ambil separuhnya, saya ambil 15, karena untuk menyesuaikan dengan keluasan dan kedalaman slide-nya. Yang penting ini nanti konsepnya mengena, perkara jumlah siswanya berapa, insya Allah nanti bisa menyesuaikan. Ini yang saya sebut Ibu Bapak, kelas IPS, saya sebut itu tadi jumlahnya misalnya sampai dengan 30. Untuk hari Senin, itu dimulai dengan yang hadir adalah kelompok ganjil. Kelompok ganjil ini akan hadir di sekolah selama kurang lebih 5 jam. Insya Allah ini masih memenuhi. Mudah-mudahan ini tidak menyalahi protokol kesehatan ya, Pak Adi, Pak Agus sudah. Nanti tolong ini diingatkan, mohon untuk diingatkan, dan tetap kita patuh pada protokol kesehatan. Nah, pada hari Senin, saya ulang,
anak-anak yang bernomor ganjil hadir di sekolah, menerima materi 3 tadi, kemudian pada hari Selasa. Nah ini, mohon maaf ini ada sedikit singkatan yang barangkali HDKM itu maksudnya siswa ganjil Ahmad Khairul Huda itu misalnya hadir dalam kelompok, fungsinya adalah sebagai mentor, guru bagi temannya. Jadi yang mengimbaskan. Apakah ini nanti, misalnya satu kelompok itu anggotanya 5, berarti di sana ada 3 anggota bernomor ganjil, 2 anggota yang berkelompok genap. Nah, 3 mata pelajaran itu bisa saja diborong oleh satu orang yang menjadi mentor utamanya, yang lain sifatnya adalah membantu. Inilah Ibu Bapak yang kami sebut sebagai diseminasi sebaya, artinya suatu ketika siswa itu bisa saja menjadi mentor. Di sisi yang lain, bisa juga siswa itu nanti akan tetap menjadi siswa atau gantian posisi menjadi mentor. Saya ambil contoh ini. Ardin Arya Agustama ini, karena dia kelompok genap, pada kesempatan pertama, pada hari Senin dan Selasa, dia akan berposisi sebagai siswa. Tetapi pada hari Rabu dan hari Kamis, dia hadir di sekolah dan dia akan berkedudukan atau berfungsi sebagai mentor terhadap anggota kelompok itu tadi. Baik Ibu Bapak Guru, Ibu Bapak peserta, Pak Adi dan Pak Agus Huda, atau siapapun yang bergabung pada webinar kali ini, mohon maaf, tampaknya saya sudah diingatkan oleh moderator, karena waktu disediakan untuk saya sudah ditambah 7 menit menjadi 37 menit. Mudah-mudahan konsep tadi Ibu Bapak bisa mengikuti, dan yang jauh lebih penting adalah semoga Ibu Bapak nanti bisa memperkaya dalam pengertian filosofi belajarnya kan tadi saya sampaikan, apakah ini disebut model pembelajaran, metode, dan lain sebagainya, monggo itu nanti sifatnya bisa saling melengkapi, tetapi semangatnya adalah ini semangat berbagi dengan mengusung konsep awal dari teori belajar konstruktivis dari Piaget itu tadi. Ibu Bapak, teriring ucapan terima kasih dan permohonan maaf atas segala khilaf yang barangkali ditemui selama penyelenggaraan webinar ini. Yang pertama, saya selaku pemateri, dan yang kedua, mohon maaf bila dalam pelaksanaan ini ada hal yang tidak berkenan dari tim kami. Dan terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih kepada tim Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bubulan yang telah meringankan langkah, meluangkan waktu dan tenaga untuk suksesnya acara webinar kali ini. Terakhir, dari awal slide ini selalu menggunakan latar atau foto jagung, karena itulah kearifan lokal yang ada di bulan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita diskusikan, insya Allah sambil menikmati olahan jagung di samping ini secara virtual saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan sebesar-besarnya kepada Bapak Basuki Agus selaku narasumber yang ketiga. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, banyak sekali nih masuk beberapa pertanyaan, baik itu ditujukan kepada narasumber yang pertama, beliau Bapak Adi, maupun beliau Bapak Agus Huda, dan beliau Bapak Basuki Agus Huda. Ini banyak sekali pertanyaannya. Sebelum saya sampaikan beberapa pertanyaan, saya mencoba untuk menyapa Bapak Adi terlebih dahulu sebagai narasumber yang pertama. Assalamualaikum Bapak Adi, apakah masih mendengar suara kami? Saya ulangi lagi, Bapak Adi, ada beberapa pertanyaan disampaikan oleh peserta, Bapak Adi.
ini saya bacakan, nanti beliau Bapak Adi akan menjawab. Nampaknya Bapak Adi belum ready secara teknis. Saya sapa Bapak Agus Huda. Assalamualaikum, Bapak Agus Huda, masih bersama kami? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Bapak Agus Huda. Nampaknya pemaparan banyak sekali atraksi yang masuk. Ada beberapa pertanyaan ditujukan kepada Bapak Agus Huda. Terlebih dahulu Bapak Agus Huda, ada peserta yang menyampaikan selamat kepada Bapak Agus Huda yang berkaitan sama ujian disertasinya. Semoga lekas lulus. Begitu Bapak Agus dari beberapa peserta webinar pada siang hari ini. Mendoakan Bapak Agus semoga cepat selesai menempuh studi pasca sarjananya. Oke, Bapak Agus, terima kasih. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan Bapak Agus untuk panjenengan, nanti bisa langsung dijawab. Yang pertama Bapak Agus, dari tidak saya sebutkan ini namanya apa namanya, pertanyaannya begini. Bagaimana cara yang efektif buat sekolah agar dapat mencapai tujuan mendidik setiap perilaku dan sikap siswa. Ya, saya ulangi lagi pertanyaan pertama, cara efektif sekolah pada masa pandemi seperti ini agar dapat mencapai tujuan mendidik sikap dan perilaku siswa. Mungkin karena beberapa banyak data Pak Agus Huda yang mencerminkan bahwa selama anak-anak pandemi di rumah, ternyata sikap dan perilakunya sulit sekali dikontrol oleh sekolahan. Nah, ini mohon pencerahan supaya berjalan efektif apa yang dilakukan sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua dari SMA Negeri Mbalen, pertanyaannya masih seputar cara belajar yang efektif, yaitu bagaimana cara memberikan motivasi kepada siswa untuk semangat belajar pada masa pandemi ini. Mengingat di SMA Mbalen disebutkan proses pembelajaran secara daring itu berevaluasi banyak anak yang tidak aktif untuk menjalankan atau mengerjakan tugas-tugasnya. Itu pertanyaan yang kedua dari SMA Negeri Mbalen. Kemudian apa namanya, pertanyaan yang ketiga hampir setipe dengan pertanyaan yang kedua dari SMA Mbalen, masih mempertanyakan hal yang sama, bagaimana cara yang efektif supaya anak-anak ini mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah yang melalui pembelajaran daring. Begitu Bapak Agus, kiranya 3 pertanyaan dari peserta webinar pada siang hari ini. Untuk Bapak Agus, kula persilakan. Oke. Baik, silakan Bapak Agus. Baik, Bapak Agus masih di tengah-tengah kami. Baik, sekali lagi saya sapa Pak Agus. Masih bersama kami, Bapak Agus Huda. Sekali lagi, ada 3 pertanyaan buat Bapak Agus Huda. Oh, nampaknya Bapak Agus Huda ada terkendala teknis. Oke, kita sudah terhubung sama Bapak Agus. Oke, monggo Bapak Agus. Ya, terima kasih. Yang pertama, pertanyaan yang sangat bagus, atau ketiga-tiganya pertanyaan yang sangat bagus, yang terkait dengan implementasi penerapan pembelajaran yang ada saat ini. Namun sebelumnya mohon untuk
bisa memperhatikan beberapa hal ini. Waktunya hanya 1-2 menit. Sudah tampak belum slide saya yang ada di layar? Sampun, sampun bagus. Nampak Ada jelas beberapa sekali. hal yang harus kita capai untuk mencapai pendidikan. Dan terutama adalah bagaimana menggabungkan, sebagaimana ketiga-tiga pertanyaan itu akan saya jawab sekaligus dalam satu jawaban. Namun Bapak Ibu yang hadir, siapapun juga, harus memperhatikan nilai-nilai yang ada di sini. Yang atas kuning, yang bawah. Maka Bapak Ibu ketika contoh aja, ketika kita menyampaikan bagaimana membangun mental. Mental itu jadikan mental semua anak didik kita, diri kita, dan lingkungan itu adalah mental penjual, di mana mampu melayani, mampu tampil bagus, mampu mengemas, mampu menjadi orang yang 3S dan seterusnya, atau 5S dan seterusnya. Bukan mampu menjadi pembeli uang sedikit tetapi minta yang layanan banyak, dan seterusnya. Sampai pada posisi yang kedua, misalkan posisi kita adalah seharus menjadi pengemudi, bukan menjadi penumpang. Penumpang itu dalam kondisi yang sangat tidak aktif, bisa tidur, bisa dalam satu lingkungan sekolah, jika kita melakukan itu, atau lingkungan kerja, menjadi penumpang, maka akan membahayakan yang lain. Membahayakan yang, sehingga pengemudinya tidak punya navigator, dan seterusnya. Jadilah pengemudi, kalau jadi penumpang adalah yang bagus, mengingatkan pengemudinya, navigator kanan atau kiri. Sampai terakhir pada responsif, sikap kita. Sikap kita adalah sikap yang responsif, tanggap, bukan sikap yang acuh-acuh. Dan seterusnya, pandangan-pandangan ini atau hal ini mohon untuk diperhatikan. Nah, tanamkan semuanya itu melalui apa? Bapak Ibu guru, kita semuanya bagaimana mencontoh satu ajaran yang dilakukan Nabi, yaitu ini berkali-kali sudah saya sampaikan, yaitu kita itu menjadi uswah dulu. Kalau anak itu mau digerakkan, kalau orang mau digerakkan, itu maka uswah dulu. Uswatun hasanah, contoh diri kita sendiri. Tidak ada protes kalau kita memang sudah melakukan. Jadi intinya adalah uswah dulu. Kembangkan bagaimana kalau efektif, efisien, kemudian apakah anak itu mau melakukan perubahan diri, kemudian apakah anak itu mau melakukan tugas. Bagaimana Bapak Ibu dalam pendekatan, metode yang dipakai itu adalah sudah mencerminkan sehari-hari sebagai contoh dari siswa, sebagai contoh dari lingkungan. Kira-kira masih dalam posisi yang umum, saya tidak mengimplementasikan secara menusuk. Barangkali akan menimbulkan pertanyaan, disilakan. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Huda. Jawaban yang bagus sekali untuk menanggapi 3 pertanyaan yang mempunyai model yang sama, yaitu dengan cara yang disampaikan oleh Bapak Agus Huda. Bagi penanya, saya kira cukup jelas. Kalau ada feedback, nanti bisa disampaikan melalui chat kembali. Terima kasih kepada Pak Agus. Untuk informasi bagi peserta webinar yang menanyakan link materi kita pada pagi hari ini, sudah kami siapkan linknya di tombol chat, kemudian daftar hadir juga sudah kita siapkan. Berikutnya, kami mencoba menghubungi Bapak Adi Prayitno. Ada beberapa pertanyaan untuk Pak Adi. Kita coba menyapa kembali. Assalamualaikum Pak Adi. Mohon maaf, Pak Adi, apa masih berada di tengah-tengah kami? Mohon maaf, menyampaikan Pak Adi ada tamu ini.
lagi melakukan menerima tamu yang penting, sehingga kalau bisa pertanyaan itu bisa dijawab oleh Ibu Kasih atau Pak Jaswati. Monggo. Baik, terima kasih Pak Agus informasinya. Ada 3 pertanyaan untuk Pak Adi yang berkaitan sama kebijakan pemerintah. Yang pertama, dari salah satu SMA Kedongadem ini, kalau tidak saya salah baca, pengajar atau guru menemui peserta didik pada waktu 1 minggu sekali di sekolah sekitar 30 menit, tetapi dengan cara memperhatikan protokol kesehatan, apakah diperbolehkan? Nah, itu pertanyaan pertama. Apakah diperbolehkan? Saya ulangi lagi, pertanyaan pertama, apakah diperbolehkan bagi sekolah, dalam hal ini guru atau pengajar, menemui peserta didik 1 minggu sekali di sekolah sekitar 30 menit, tetapi sekolah tetap memperhatikan protokol kesehatan? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, masih setipe, yaitu kategori daerah seperti apakah yang diperbolehkan oleh pemerintah yang mau melakukan tatap muka murni, artinya 100% melakukan tatap muka. Apakah diperbolehkan? Ketika diperbolehkan, caranya bagaimana? Kemudian prosedur perizinannya bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada pertanyaan lagi, kira-kira Bapak, ini sampai kapan pemerintah memperkirakan kondisi WFH atau work from home akan berlangsung? Nah, ini pertanyaan dari para peserta. Ada 3 pertanyaan yang berkaitan sama pemerintah, kebijakan pemerintah. Jadi yang pertama tadi saya singkat lagi, apakah boleh sekolah menghadirkan anak-anak 1 minggu sekali sekitar 30 menit dengan memperhatikan protokol kesehatan? Kemudian yang kedua masih sama, jika boleh apa saja persyaratannya? Kemudian kategori tempat yang seperti apa? Yang ketiga, kira-kira sampai kapan WHF akan berlangsung? Monggo, alhamdulillah Pak Adi sudah berada di tengah-tengah kami. Monggo Pak Adi. Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi saya tinggal sebentar karena ada kegiatan yang lain, sedang syuting untuk video MPLS. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah diperkenankan di masa COVID ini pembelajaran tatap muka atau pembelajaran langsung di kelas beserta peserta didik. Perlu saya sampaikan sesuai dengan SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Dalam Negeri. Jika zona berwarna merah, orange, ini sementara belum diperkenankan untuk belajar di rumah. Di sekolah, jadi tetap belajar di rumah dengan sistem daring. Berikutnya, kalau kondisi kewilayahan ini berwarna hijau, bahkan berwarna putih, seputih cinta seorang guru kepada siswanya, jadi ini diperkenankan untuk belajar tatap muka di kelas. Namun demikian, tetap koordinasi dengan pihak terkait, dengan kepolisian, dengan TNI maupun dengan dinas kesehatan. Dalam hal ini kalau di kecamatan itu dengan puskesmas. Protokoler kesehatan betul-betul dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian diatur siswanya yang masuk itu secara bergilir maupun juga yang tak kalah penting jadwal pembelajarannya jam sekian sampai sekian, jangan berlama-lama, dan dihindari
social distancing dengan contohnya kantin buka, akhirnya ada kesempatan istirahat, bergerombol di kantin, sambil pegang-pegangan tangan, bergurau, kadang-kadang ya itu kalau ada indikasi bisa menyebar atau menular. Oleh karenanya, saya sangat-sangat berharap kepada peserta seminar pada hari ini, tolong hal itu dipedomani, dipahami, dan dilaksanakan di lapangan. Yang tahu zona adalah panjenengan. Maksudnya zona kewilayahan saat ini warnanya hijau, putih, kuning, atau seperti warna pelangi Mijiku Ibiniu. Nah, itu yang tahu panjenengan semua, sehingga sepenuhnya saya serahkan pada sekolah, karena yang perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini kita menggunakan model MBS, manajemen berbasis sekolah. Insya Allah sekolah-sekolah yang berada di kecamatan jauh dari keramaian kota, yang di situ kebetulan zonanya putih dan siswanya sekitar itu saja dan dipastikan tidak reaktif, dipastikan sehat sehat sehingga bisalah itu tatap muka. Jadi itu saya yakin panjenengan semua sangat paham itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Adi, penjelasan yang sangat komplit, singkat, dan padat. Jadi mencoba untuk meringkas, intinya diperbolehkan, tetapi ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, menggunakan zona kewilayahan, andaikan putih seputih cinta guru sama siswa, berikut kutipan dari Pak Adi tadi, silakan, tetapi ada beberapa prosedur, persyaratan seperti perizinan dengan wilayah setempat, kemudian protokol kesehatan yang harus diperhatikan, kemudian kedatangan siswa yang di shift jadwal pembelajaran, dan memperhatikan social distancing dari anak-anak. Terima kasih Bapak Adi, penjelasan yang sangat komplit untuk menjelaskan 3 pertanyaan secara langsung. Terima kasih Pak Adi. Berikutnya pertanyaan untuk narasumber yang ketiga. Ada banyak pertanyaan untuk Bapak Basuki Agus. Salah satunya, nanti saya baca keempat-empatnya Bapak Agus. Yang pertama, Pak Basuki maksud saya. Yang pertama dari Ibu Nelly, SMA Negeri 1 Mbalen. Pertanyaannya begini Pak Agus. Ketika desiminasi ini dilakukan, maka ada perwakilan siswa yang dijadikan siswa yang pertama kali untuk menyampaikan atau mengimbaskan materi yang didapat di hari Senin dan seterusnya. Adakah kriteria khusus untuk pemilihan siswa yang dipercaya untuk mengimbaskan materi dari Bapak Ibu Guru di hari Seninnya? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak Agus, Pak Basuki maksud saya, apakah desiminasi bisa efektif diterapkan di sekolah yang berada di kota? Mengingat siswa yang berada di wilayah kota biasanya banyak yang ngekos atau punya rumah yang jauh dari sekolahan. Apakah memungkinkan desiminasi ini diterapkan di wilayah-wilayah di mana sekolahnya itu heterogen, jarak tempuh dari rumah ke sekolahan? Itu yang pertama. Jadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak Erwin, maaf, interupsi dulu Pak Erwin. Interupsi dulu. Boleh ya? Monggo, Pak Basuki, monggo. Mohon izin supaya nanti bisa fokus. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dan pertama dan kedua. Oh boleh, boleh. Silakan Bapak Basuki untuk menjawab pertanyaan 1 dari Ibu Nelly dan pertanyaan kedua. Monggo. Ya. Yang pertama Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Berarti ada perhatian, ada harapan, dan mudah-mudahan ini menjadi satu di antara jalan keluar kita ya. Jalan keluar kita, mohon maaf sebentar.
kembali ke tayangan ini, Bu Bapak. Adakah kriteria untuk siswa yang hadir di kesempatan pertama untuk menerima pembekalan dari Ibu Bapak Guru? Begini, Bu Bapak. Untuk konsep awal ini, sementara kami tidak menggunakan atau kami tidak menerapkan kriteria khusus. Kriteria khususnya apa? Hanya ganjil genap itu saja. Ya. Bisa dilanjut, Pak Bas? Sebentar, ini masih ada gangguan sejenak. Oh. Ya. Tampaknya slide-nya tidak muncul, Pak. Oh, iya. Ya. Baik. Untuk pertanyaan pertama tadi begini, apakah ada kriteria khusus? Sementara ini konsep awalnya tidak memperhitungkan itu. Yang diperhitungkan adalah menganggap semua siswa itu memiliki kemampuan yang sama secara intelektual gitu aja. Nah, mungkin ini nanti seleksi alam atau pada putaran berikutnya, pada minggu berikutnya akan bisa diperkaya, akan bisa dibuat apa istilah sekarang ya, dibuat klaster begitu ya, dibuat klaster mana yang memiliki kemampuan lebih dan itu misalnya nanti mau disebar. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ini cocok untuk sekolah perkotaan? Jadi mohon dipahami bahwa ini sebuah tawaran. Karena sebuah tawaran, insya Allah itu bisa diterapkan dimanapun pada jenjang apapun dengan catatan tentu saja menyesuaikan kearifan lokal atau kondisi masing-masing. Kalau misalnya kelompok ganjil genap tidak memungkinkan diterapkan di suatu wilayah, maka diterapkanlah sistem pengelompokan zonasi itu tadi. Untuk sekolah-sekolah kota misalnya, tentu ini digunakan pemetaan siapa berada di mana, lalu apa perannya di dalam kelompok itu. Jadi konsep awalnya memang secara psikologi sosial begini. Sementara konsep ini tidak memandang anak berbeda dalam kapasitas daya serap dan kemampuan komunikasi. Anggaplah semua sama dulu. Sambil mencoba untuk membesarkan hati, memotivasi mereka. Saya yakin anak-anak yang mungkin kurang terampil berbicara, dengan dijadikan sebagai mentor utama, saya rasa secara psikologi dia akan belajar untuk mengejar ketertinggalan itu. Dan itu nanti bisa juga, andai kata dalam kelompok itu mentornya lebih dari satu, bisa saling melengkapi begitu. Jadi pertanyaan pertama, sementara kami tawarkan untuk kelompok ganjil genap itu dulu, dengan tidak memandang seberapa tingkat kecerdasan, seberapa tingkat intelektualitasnya, anggap siswa kita memiliki kemampuan yang sama dulu. Di tengah perjalanan, dibentuk evaluasi, nanti kalau mau dilengkapi, monggo. Kemudian yang kedua, apakah bisa diterapkan semua daerah? Tentu ini nanti konsep awalnya kami berharap bisa diterapkan untuk semua daerah, semua jenjang, tapi tentu dengan catatan khusus dengan dimodifikasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Begitu Pak Erwin. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan, mungkin berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon maaf saya dua pertanyaan dengan harapan saya bisa memfokuskan pembahasannya itu. Terima kasih Pak Erwin. Baik, terima kasih Pak Basuki. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ketiga sama keempat ini dari Pak Mas Hadi. Pertanyaannya begini. Pak Basuki, karena kemampuan siswa tidak sama, bagaimana caranya agar materi bisa disampaikan sesuai harapan guru? Itu pertanyaan yang ketiga. Barangkali mungkin guru saja yang menjelaskan, itu anak-anak masih belum paham. Lah ini bagaimana dengan siswa yang tidak mempunyai kemampuan yang sama untuk menjelaskan, bisa tersampaikan harapan guru yang dititipkan, tanda kutip, oleh siswa yang berada pada kelompok yang pertama kali ada di sekolahan. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang keempat dari Pak Sofyan Hidayat. Strategi sebenarnya bagus, Pak Basuki, tapi cukup rumit bagi siswa yang harus mengimbaskan pada kelompok lain. Dan ini akan lebih banyak siswa berinteraksi. Apa tidak melanggar protokol COVID-19? Pertanyaannya begitu, Pak Bas, dari Pak Sofyan Hidayat. Kemudian, dua dulu, Pak. Dua dulu, Pak, ya. Oke, monggo, dua dulu. Dari Pak Mas Hadi sama dari Pak Sofyan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Mas Hadi dan Pak Sofyan.
Yang pertama, tadi terkait dengan pertanyaan Pak Mas Hadi, apakah ini nanti bisa diterapkan, mohon maaf Pak Erwin, koreksi untuk saya. Yang Pak Mas Hadi tadi kata kuncinya adalah apakah ini bisa diterapkan, mengingat kapasitas siswa itu Betul. ada beberapa keterbatasan. Betul. Ini Pak Mas Hadi, misalnya saya ambil nomor absen 1 sampai dengan 5. Nomor absen 1 sampai dengan nomor absen 5 misalnya ya. Sebentar, saya tunjukkan yang ini supaya nanti tampak. Ya, nomor absen 1 sampai dengan 5. Misalnya di situ ada Ahmad Khoirul Huda, Ardin, Dedi, Didik, Diki. Kebetulan ini kelompok laki-laki semua. Mudah-mudahan ini nanti tidak menjadi beberapa kendala. Misalnya yang hadir mengikuti hari Senin itu pelajaran matematika, itu adalah kelompok ganjil. Ahmad Khoirul, Dedi, dan Diki. Nah, harapannya nanti ketika mengimbaskan ke nomor genap, ke kelompok genap, ini nanti kalaupun toh Khoirul Huda, Ahmad Khoirul Huda itu nanti memiliki keterbatasan, harapannya nanti di cover atau dilapisi, dibantu oleh Dedi. Kalaupun toh nanti Dedi juga belum mumpuni, maka dibantu oleh Diki. Atau begitu sebaliknya. Nah, bagaimana kalau misalnya sebuah konsep itu tidak terwakili oleh semuanya? Ya, ini namanya sebuah konsep usaha, Pak. Saya yakin filosofi pendidikan kita adalah kepercayaan. Sementara, mengapa orang tua menitipkan putra-putrinya ke sekolah kita? Karena percaya bahwa di sekolah kita, anak-anak itu akan berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang kita balik. Filosofinya, mencoba untuk membangun kepercayaan guru kepada siswa. Siswa dipercaya menjadi sosok atau menjadi perwakilan dari guru yang mencoba untuk mengadakan pendekatan dengan materi itu. Kalaupun toh itu nanti tidak teratasi, Bapak, harapannya nanti pada kegiatan monitoring oleh Ibu Bapak guru yang mendatangi beberapa kelompok tadi, harapannya di situ nanti akan terjawab. Kalau misalnya Ahmad Khoirul, Dedi, dan Diki ini nanti konsep yang diterangkan kepada atau materi yang disampaikan kepada Ardin dan Diki tidak terwakili, tidak seperti harapan oleh Ibu Bapak guru, maka masih ada istilahnya adalah ada peran dari Bapak Ibu guru untuk hadir pada hari Selasa atau pada hari Kamisnya itu. Jadi materi Senin, Ibu Bapak guru monitoring pada hari Selasa, materi hari Rabu, Ibu Bapak memonitoringnya pada hari Kamisnya itu. Begitu Ibu Bapak. Untuk yang pertanyaan keempat dari Pak Sofwan itu, apakah protokol kesehatan ini nanti tidak dilanggar? Nah, nanti kembali ke kondisi daerah, Pak. Kondisi daerah. Itu sebabnya di dalam subtema kami menyebutnya bisa daring, bisa secara luring. Kalaupun toh nanti secara daring, itu bisa dengan perwakilan kelompok. Mengapa? Karena begini, satu di antara poin teori belajar konstruktivis itu bahwa sebuah konsep, sebuah materi akan disampaikan oleh Ibu Bapak guru kepada 40 orang, itu tentu energi ketercapaiannya akan berbeda ketika disampaikan kepada 20 orang. Akan berbeda lagi efektivitasnya ketika disampaikan ke 10 orang. Akan berbeda lagi efektivitasnya jika disampaikan kepada 5 orang. Nah, ini satu di antaranya yang bisa digunakan untuk mengatasi apakah protokol kesehatan tidak dilanggar. Kalaupun toh nanti zonanya zona putih dan itu boleh pertemuan tatap muka, tetap bisa dilakukan di luar jaringan luring. Kalaupun toh nanti sebuah daerah harus menerapkan pembelajaran daring murni, maka daring murninya itu tidak berbasis klasikal, tidak berbasis kelas, tetapi berbasis perwakilan tadi. Dengan harapan apa? Ibaratnya saya punya satu apel ini mau saya pecah, mau saya berikan ke 40 orang, tentu yang didapat oleh 40 orang itu lebih sedikit kalau saya pecah, saya bagikan kepada 20 orang. Yang saya berikan ke 20 orang akan lebih sedikit kalau saya bandingkan dengan yang 10 orang.
Yang 10 orang akan jauh lebih sedikit ketika saya bagikan ke 5 orang. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah bagaimana memanfaatkan keterwakilan siswa ini dalam konteks memberi kepercayaan pada mereka. Itu ya Pak, mohon maaf kalau misalnya kurang berkenan. Terima kasih Pak Mas Hadi dan Pak Sofwan, kembali ke pembawa acara atau moderator. Baik. Terima kasih disampaikan kepada Pak Basuki. Ini mengingat hari Jumat, Pak Basuki, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi, tetapi ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Basuki yang belum terjawab. Kita coba membacakan ketiga pertanyaan itu, Pak Basuki, dengan jawaban yang lebih singkat, mengingat hari Jumat dan waktu kita masih ada 10 menit lagi. Ini pertanyaan dari Ibu Rohani, SMA 2. Pertanyaannya untuk Pak Bas begini, Pak Bas, kalau sistemnya begitu, apakah tidak boros di waktu? Karena untuk materi yang sampai butuh waktu 2 kali lipat, dalam hari ini 2 minggu, untuk ngangsu kawruh ke guru dan waktu untuk sharing ilmu yang sama ke temannya. Ya, itu pertanyaan dari Bu Rohani, Pak Basuki. Kemudian dari Pak Ali Sofyan juga sama. Mohon maaf, saya ulangi lagi dari Pak Samsu, Muhammad Samsu, kepada Pak Bas juga sama. Sistem bagus sekali, ringkasnya siswa dalam 1 minggu hanya mendapatkan materi 3 mapel. Bagaimana dengan ketuntasan belajar pada setiap mapel-mapel tersebut? Mohon dijelaskan. Ada 2 Pak Basuki, pertanyaan dari Bu Rohani dan pertanyaan dari Bapak Samsu. Masih berada dengan kami, Pak Basuki? Ya, baik. Mengingatkan Pak Basuki, kita masih punya waktu yang sangat terbatas karena hari Jumat, jadi mohon pertanyaannya bisa dijawab dengan singkat. Monggo. Ya, baik Ibu Rohani, terima kasih. Begini Ibu, untuk masalah waktu memang ini jadi satu kendala di antara kita. Karena toh waktu efektif pembelajaran yang semula berlangsung dari pukul 7 sampai dengan pukul 15 atau 15.30. Sekarang ini dengan protokol kesehatan kan bisa ditoleransi sampai dengan pukul 12. Berarti di sana ada pengurangan hampir 50%. Artinya, apakah ini tidak boros di waktu? Saya pikir ini nanti juga bisa disikapi, diantisipasi ketika persiapan di dalam penyajian materi dari pembekalan yang disampaikan oleh Ibu Bapak Guru kepada siswa yang mau jadi mentor itu tadi. Jadi di situ persiapan Ibu Bapak Guru, saya pikir andai kata harus menggabung kompetensi dasar dari 3.1 dan 3.2, tentu di sana ada materi esensial. Jadi untuk menyikapi masalah waktu ini bisa kembali poinnya ke 1, ke guru, dan bisa juga ke sistem. Yang ke guru itu tadi, berarti persiapan untuk mengefektifkan atau Ibu Bapak Guru mencoba untuk memilah dan memilih mana materi yang paling esensial. Kemudian yang dari Pak Samsu, pertanyaan itu berkaitan dengan efektivitas ya Pak ya. Saya mohon maaf agak efektivitas. Apakah efektif ini nanti? Harapannya ini nanti menjadi efektif mengingat begini. Saya tadi mengambil analogi, mengambil permisalan antara buah apel yang dibagi 40 dengan yang dibagi sampai 5 tadi. Nah, dengan harapan yang dibagi 5 ini nanti menjadi pionirnya. Apakah memang ini bisa dijamin? Tentu saja ya ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Begini, keuntungan dari yang kami tawarkan ini nanti, ada beberapa siswa ketika menerima pembekalan dari Ibu Bapak Guru, itu akan lahir kebiasaan bagaimana saya harus menyampaikan lagi ke orang lain. Jadi bukan berarti apa yang kita miliki, kalau ilmu, mohon maaf, kalau saya salah mohon koreksi, ilmu yang kita dapat itu tidak akan semakin berkurang ketika kita sampaikan. Sebab kita mengulang. Justru yang keuntungan pertama adalah kembali ke individu yang menjadi mentor lagi. Karena dia akan mengulang, jauh lebih paham, dan dia akan mencari cara, mencari strategi, mencari metode, bagaimana temannya ini bisa paham. Sehingga nanti, itu tadi, ada kecerdasan sosial yang mencoba dibangun dari sistem ini. Harapannya begitu. Nah,
Itu Pak, mohon maaf. Kejaran waktu juga dengan Jumatan. Terima kasih atas segala perhatian, pertanyaan Ibu Bapak yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan Ibu Bapak berkenan, dan ini merupakan sebuah tawaran. Kalau contoh tawaran mau diterapkan, monggo. Kalau mau diperkaya, mau dimodifikasi, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Pak Basuki. Penjelasan yang sangat luar biasa. Mohon maaf, kembali ke Bapak Ibu peserta webinar. Muncul di chat admin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, namun mohon maaf sekali lagi, kita ada keterbatasan waktu, kita ada keterbatasan ruang. Jadi mohon maaf sekali bila pertanyaan-pertanyaan yang masuk tidak dijawab sepenuhnya oleh narasumber yang kita hadirkan pada siang hari ini. Pertanyaan yang sempat masuk belum tersampaikan dan belum terjawab, kami mohon maaf atas segala keterbatasannya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar hari ini, saya menyimpulkan sedikit beberapa dari 3 narasumber yang kami hadirkan bersama, yaitu yang berkaitan sama pemerintah, berkaitan sama pola belajar yang membahagiakan, asik di tengah pandemi, dan juga secara teknis. Begitu? Oke, terima kasih Bapak Ibu peserta seminar webinar yang mengingat waktu yang sudah selesai, maka mewakili semua tim teknis, mewakili semua teman-teman panitia pelaksanaan seminar webinar pada pagi hari ini, kami memohon maaf atas keterbatasan dan kami berharap betul, berdoa semoga wabah yang menimpa kita semuanya bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Dan semua yang berkaitan dengan tugas kita sebagai guru dan pengajar bisa tersampaikan dan termudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa inovasi yang sudah ditawarkan. Dari saya selaku moderator mulai dari awal sampai akhir, bila ada kesalahan, saya Herwin Mubarok menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terlebih dahulu sebelum saya tutup acara ini, mohon peserta webinar untuk mengangkat jempolnya, kita foto bersama. Pak Basuki, mohon jempolnya. Bu Musarofa, terima kasih. Pak Agus Karjani, terima kasih. Jempolnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak semua. Selamat. Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos SMA Bulan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, Pak Basuki, selamat sukses. Nggih, matur suwun Bu. Ngapunten kadang nggih. Selamat Pak, ya. Terima kasih. Selamat Pak Basuki, selamat. Selamat Pak Basuki, sukses. Terima kasih Pak. Maaf. Nggih, terima kasih. Mohon maaf. Jangan dulu ya. Sukses. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dalam era pandemi. Pak Bas. Selamat dan sukses. Selamat Pak Bas ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Pak Bas, selamat ya. Terima kasih. Pak Nurhadi saya kirim lagi sudah ya. Terima kasih Pak Bas. Apa yang dikirim? matur suwun. Ngapunten kathah. Pak Bas ke Malang. Tata Krama sudah kirim lagi. Dari Malang, selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Temi. Yos, betul. Makan bareng. Ayo yang belum kirim video loh, ayo. Coba Pak Basuki, monggo makan. Monggo dari akan.
Membantu. Mohon pamit Pak, terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, aku gak ngapain. Sarapan diri. Selamat buat SMA 1 Mutulan. Selamat, terima kasih. Semoga bermanfaat. Chat mau kok. Iki, kita omae aja sampean deh. Sasa. Ya, Jumatan. Paham sih. Makan dulu. Apa nih? Oh, ini ngajar online kita wajar. Ya. Sampai duit WA-nan sean. Ya, bahaya. Yo daring tapi bukan biasa. Ya, maksudnya video call. Gak. Apa? Nganggo Zoom nih dinane raso. Menurut kan gak semuanya buka. Iki aku nggak kunci dhewe ya. Wes. Orang anu. Tek. Iya. Lili sari kurma. Kueta zaitun. Ngomong krungu. Apa sih? Plus. Pasal. Coba. Terus piye iki anu nih. Nah, aku melok wakeh mau. Aku mau melok wakeh. Bu Suwartini. Ini melu siji-siji ta. Kok Ya, apa itu? klik. Pindah dari entos sertifikat loro. Pak Budi Payetno. Iki aku lagi gawe Apa? ketol. Oke. Ya ini Indomaret iso dan Iso. iso. Lah ya Indomaret. Tak kan Indomaret ngisine no Indomaret. Dia kerjasama mbek bank iki. Pokoke pengen ngisi ning kono. Nek bangsa ngene iki dipermudah nek mereka. Itu saya gue kan. Yo. Ternyata kan sowan bojone kan omahe bilang kenceng. Yo gak apa-apa. Gak masalah. Sepenting hati-hati, tetap aman, ada batasnya. Karena kita enggak Terus ngene wingi aku ngrebo iku nek Bojonegoro bengi-bengi. Oke. Numpak anu rombongan di. Gak gaya mobil iki to, gak? Kak, wong cilake. Wong sedan Yaris karo HRV. Kancaku sambat. Iki kupol atau hutan to iki? Alas to iki asine iki. Jenegoro iki. Sepi ya. Iki jenegoro iki malah Indonesia ora to iki jenjane iso. Kayak anu nyuci mus bar. Iki jek muter.
Bojonegoro itu bukan Indonesia. Bu Bulan. Bu Sur. Bu Sur. Betul. Yang Pak Budi paling menang. Aku dolenan sampai